penjelasan dalam Alkitab bahwa kenapa Yesus adalah hidup? Karena dia yang memberikan hidup. Yesus yang memberikan hidup. Lalu yang memberikan Yesus hidup siapa, Pak? Kenapa? Karena Yesus yang Anda katakan ini adalah Yesus yang masih di dunia. Sekarang Yesus bukan ada di dunia lagi. Sekarang Yesus sudah ada di surga. Sebab itu dia katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali untuk membawa kamu ke rumah Bapa, yaitu surga. Jadi Yesus yang Anda katakan bukan Tuhan itu adalah Yesus yang pernah datang pada 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sekarang bukan manusia lagi. Dia sekarang sedang membuat satu rumah yang disediakannya untuk orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya dia katakan, aku akan kembali membawa kamu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah manusia, itu dikatakan bahwa Yesus datang pada tahun 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Itu dia bukan Tuhan pada waktu itu. Tetapi sekarang dia sudah di surga, dia yang akan membawa orang-orang untuk supaya hidup tidak binasa dalam api kekal neraka. Tetapi dia akan membawa orang-orang masuk ke rumah Bapa di surga. Jadi mantap. Jadi itulah yang dikatakan bahwa Yesus yang Anda katakan bukan Tuhan, itu dia sebagai manusia. Itu tahun 2000 kurang lebih tahun 2000 lalu itu Anda boleh katakan dia manusia. Tahun 2000 lalu ya, Pak. Lalu tahun 2000 lalu itu Yesusnya sekarang di mana, Pak? Apa masih bikin rumah, Pak? Sama, karena dia bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Tuhan. Ke rumahnya, gitu, Pak. Ke rumah Bapa, yaitu surga. Tapi bukannya, berarti kalau udah ada rumahnya, berarti udah jadi rumahnya ya. Seharusnya kalau rumah udah jadi itu kan turun dan menjemput anak-anaknya atau kalian gitu kan. Tapi makanya belum turun ya, Pak. Kemana? Sekarang di Alkitab sudah jelas bahwa aku akan datang, berarti belum datang. Aku akan datang. Tahun, Pak. Iya, karena harinya Tuhan berbeda dengan harinya manusia. Ya, pertama, harinya Tuhan 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari bagi manusia. Jadi waktunya kita itu, waktunya Tuhan berbeda. Oleh sebab itu, Tuhan membuat satu janji bahwa kalau semua sudah diselamatkan, baru dia datang jemput. Pak Deki. Iya, boleh. Kita sambung aja nanti ya. Kalau ketemu lagi, ini udah ada ada Pak Ustadz Juma di sini, silakan. Sudah oke. Ya. Okay. Silakan Bang Juma dicariin Pak Deki. Baik. Ada moderator nggak? Makasih deh Elinda. Ya, silakan. Dari tadi udah ditungguin. Ya. Bebas aja Bang Juma. Oke. Jadi tadi Pak Diki mengatakan bahwa Yesus menyediakan rumah. Sebentar, maaf, saya tidak membahas ini kepada Saudara Juma. Saya akan membahas soal apa yang saya belum simpulkan. Ya, kita bahas kembali serigala, Pak ya. Serigala. Baik. Dan saya akan bahas tentang 2 hal itu, tentang Yesus melarang muridnya pergi ke bangsa yang lain. Baik. Oke. Siapakah serigala itu? Siapa yang saya akan halo. Halo. Masing ini udah ini ya, udah siap-siap ya. Live ya? Silakan aja tentukan dulu tema lanjutannya, terus silakan siapkan timer sama moderatornya biar bisa lancar diskusinya. Baik. Saya coba untuk moderatori ya, Bang Juma dengan ini, Mas siapa tadi ini? Mas Diki ya. Temanya apa yang mau diangkat ini? Itu kita belum berikan kesimpulan tentang serigala berbulu domba sebab astaga.
Saudara Zuma mengatakan serigala berbulu domba itu menurut pandangan dia ialah Paulus atau orang Kristen. Nah, menurut dia itu. Siapakah serigala yang berbulu domba? Itu aja ya. Iya, oke. Begitu. Oke, terima kasih. Tolong siapkan teman-teman timernya. Mas Zuma siap? Kita pakai timer. Siap. Timer. Tolong dimunculkan timer. Elinda bisa timer? Bang Seno bisa nggak Bang Seno? 6. Timer. Tadi manggil Linda. Sebelum Boleh ya? acara dimulai, Ahi Juma, ada yang mau ucapkan salam untuk antum Ahi. Boleh ya, dikit ya sebelum dimulai ya. Ini juga live. Bilal, silakan ucapkan salam untuk Ahi Juma sama Ahi Sugi. Silakan, Ahi Bilal. Kasihan saya dari tadi. Silakan Kang Bilal, sampaikan salamnya. Ya. Assalamualaikum, Abang Zuma. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang Zuma. Saya selalu mengikuti debat Bang Zuma. Jadi tiada hari ya tanpa menunggu debatnya Bang Zuma. Masya Allah. Syukur Bang Bilal. Jangan kebanyakan yang jelas antum udah satu dengan Pak Juma. Makasih banyak. Siap. Selama ini saya cuma nonton aja di luar. Sekarang bisa langsung menyapa Bang Zuma. Daripada buang waktu, timer dimunculkan lah. Siap. Ini biar nggak ini Pak Jul, kasihan. Tadi saya nungguin. Makasih Pak Jul, makasih. Silakan langsung. Makasih Pak Bilal. Nanti di acara Mas Basin nyantai bisa ya. timernya bisa Mas Basin. Oh bentar kita masukkan ininya dulu. Di mute Pak Bilal, di mute aja biar nggak ganggu. Maaf. Oke, kita tunggu. Timer. Bentar Bang, mau dimasukkan. Ayo yang lainnya. Saya live-kan di YouTube saya ya ini ya. Oh, silakan. Oke, Silakan, Gurunda, silakan. Harus di-live-kan ini. Saya live dulu bentar. Oke, timer udah. Oke, untuk kehormatan ya, Mas Deki aja yang untuk opening statement selama 5 menit cukup ya, Mas Deki? Opening statement ya? 5 menit cukup ya? 5 menit. Cukup apa kurang? Agak Udah segitu aja, udah boleh panjang tambah nih. sedikit, boleh. 7 menit. 7 menit. 7 menit. Oke. Oke, silakan. Tema hari ini siapakah domba serigala sebenarnya? Nah, di sini ada 2 narasumber, yaitu Deki Paedong dengan Mas Zulkifli N. Abbas. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Deki Paedong. Waktu akan berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Oke. Kalau saudara Zuma mengatakan serigala itu adalah Paulus dan orang Kristen, itu tidak tepat karena lebih tepat apa yang dikatakan Yesus tentang serigala itu. Saya akan jelaskan siapakah serigala itu. Saya buka di dalam Matius 7 ayat 15. Ya. Di dalam ayat Matius 7 ayat 15 demikian bunyinya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, siapakah serigala itu? Dan ayat 16 di sana dia katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan sekali lagi, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Jadi Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa siapakah
serigala yang dimaksud itu, dia bukan Paulus, dia bukan orang Kristen, tetapi dari buahnya lah yang dikenal. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Nah, siapakah yang dimaksud dengan dari buahnya itu? Kita lihat apa yang dimaksud dengan dari buahnya lah itu. Artinya di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa buah itu, saya kasih penjelasan tentang sifat serigala dan sifat domba. Domba itu adalah domba yang melakukan hal-hal yang baik karena dia hidup di bawah tuntunan gembala yang baik. Itulah domba. Artinya dia memakai pakaian-pakaian kebaikan. Sedangkan serigala itu adalah orang-orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita baca di dalam Galatia, ini sifat-sifat domba. Saya baca dulu sifat-sifat domba. Ya, sifat domba itu ialah ini Bu Ene, Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah, ini perkataan buah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kebaikan. Itulah sifat-sifat domba yang dimaksud. Sedangkan sifat-sifat serigala sudah dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging ini buah roh dari yang dikatakan oleh Yesus, kamu akan mengenal buahnya. Dari mana? Dari perkataan Paulus ini di dalam ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemudian ada kata benci. Benci juga itu salah satu sifat dari serigala. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, di sana dia katakan, setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Jadi semua yang dikatakan yang jahat, pembenci, pemfitnah, semua itu adalah sifat karakter yang dinamakan serigala. Nah, kenapa Yesus mengatakan ada serigala berbulu domba? Karena lebih tepat saya katakan bahwa serigala berbulu domba itu dia tujukan kepada, saya baca ayatnya, yaitu di dalam Matius ini sebentar 20 sebentar saya cari ayatnya supaya tidak salah. Di dalam Matius sebentar ya, saya ambil ayatnya. Sebentar ya. Di dalam Matius 23 ayat 27, inilah serigala yang dimaksud itu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran atau kebusukan. Jadi yang dimaksud dengan serigala ini adalah
orang-orang yang kelihatan mereka memakai rupa domba. Mereka memakai jubah domba, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang penuh kejahatan, kedengkian, seperti yang saya sudah jelaskan di dalam Galatia 5 ayat yang yang tadi saya sudah baca, bahwa itulah sifat-sifat serigala-serigala yang membenci orang. Itu adalah sifat-sifat serigala. Jadi itu bukan orang-orang Kristen, bukan Paulus. Tetapi yang dimaksud serigala itu adalah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan mereka dikatakan orang munafik. Jadi mereka memakai pakaian putih. Dengan memakai pakaian putih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis ya. Sudah 7 menit berlalu. Terima kasih untuk opening statement dari Diki Paendong. Selanjutnya opening statement dari Mas Zulkifli M. Abbas. Perlu diingat teman-teman ya yang ada di YouTube. Di sini kita siarkan bekerja sama dengan Zuma ya. Zulkifli M. Abbas, SAS, Salam Akal Sehat, Basin Channel, dan juga Zulfikar Official. Monggo Pak Zuma, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan 7 menit ke depan. Ini kemana nih Mas Zulkifli ini? Mas Zuma? Tes. Tes, diterima. Oke, baik. Sorry, ternyata tadi mute. Baik. Terima kasih Pak Deki atas paparan yang Anda mencoba untuk sampai kepada buah dari pengajaran serigala itu akan ketahuan. Artinya bahwa ketahuannya serigala itu akan nampak dari hasil daripada ajarannya. Saya hanya ingin mengutip di dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memiliki kuasa atas pohon kehidupan dan mereka boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Di ayat 15, namun anjing-anjing atau serigala-serigala, para penyihir, pesina, pembunuh, penyembah berhala, ya, serta setiap orang yang menyukai dusta dan berbuat dusta, mereka tinggal di luar. Artinya jelas di sini bahwa orang yang menyukai dusta seperti yang diterangkan di dalam Wahyu 22 ayat 15 termasuk yang menyukai dan mengikuti ajaran Paulus bahwa perintah-perintah Tuhan sudah tidak berlaku. Karena yang mengikuti ajaran Paulus ini jelas nyata di dalam kehidupan, ya, di dalam buah-buah pekerjaan daripada agama mereka, tidak lagi melakukan perintah-perintah Allah yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga mereka tidak termasuk ke dalam ayat 14 yang dikatakan bahwa akan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Yang berbahagia karena melakukan perintah-perintah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Jadi kembali kepada tema, siapakah serigala itu? Jadi di sini ada dua mata pengajaran. Pertama adalah domba. Domba ini diibaratkan oleh Yesus adalah murid aslinya dari Bani Israel. Serigala adalah bukan murid Yesus yang mengaku pengikut Yesus. Jadi hanya ada buah di dalam kehidupan dunia ini, di mana buah itu menuliskan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Tetapi di dalamnya, sungguh ajarannya bukan ajaran Yesus. Ya, kalau Islam tidak pernah mengaku pengikut Yesus, berarti Islam di luar daripada apa yang diterangkan bahwa serigala itu berbulu domba. Artinya penyamar itu nampak terlihat seperti Bani Israel. Lalu kemudian di dalam pengajarannya Yesus sebagai nabi yang dikhususkan untuk Bani Israel, tertuju kepada apa yang diterangkan oleh Pak Deki tadi, yang maksudnya apa yang dibacakan dalam Matius 7 ayat 15. Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini
di dalam terjemahan lama masih menggunakan kata pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi, pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan dirinya sebagai Bani Israel, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Tapi ternyata ajaran yang diajarkan itu bukan ajaran Yesus. Maka dari itulah kemudian serigala yang nyamar domba ini nampak kelihatan dari ajarannya. Ajarannya inilah yang dimaksud oleh Yesus, buahnya. Dari buahnya lah, atau dari ajarannya lah, kalian mengenal mereka. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 12, ayat 13, tetapi orang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, ia melarikan diri meninggalkan domba-domba itu. Maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Di ayat 13-nya, orang upahan itu melarikan diri karena ia seorang upahan dan tidak peduli pada domba-domba itu. Nah, apakah gambaran ini jelas tentang serigala yang buas sebagaimana disebut sebagai pengajar palsu atau nabi palsu yang disebutkan di dalam kitabnya Bani Israel? Jawabannya adalah ya. Ada nubuatan yang sudah pernah kita bahas, di mana nubuatan ini di dalam kitab Kejadian 49 ayat 27, suku Benyamin nantinya akan menghasilkan serigala yang buas. Nah, lalu kemudian Paulus menjawab nubuatan itu di dalam Roma 11 ayat 1. Sebab aku juga adalah seorang Israel dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Sementara nubuatannya jelas. Di dalam kitab Kejadian, Nabi Yakub yang juga disebut sebagai Israel memberikan nubuatan atau penglihatan atau ramalan tentang hari-hari yang akan datang. Di dalam cerita Yakub ini, nubuatannya dia, di situ Yakub mengidentifikasi peran masing-masing putranya dan juga sukunya. Yakub dengan lugas menceritakan mulai dari ayat pertama sampai ayat 28. Bagaimana kemudian tipikal daripada anak-anaknya kelak. Berkumpullah dan biarlah aku menyatakan kepadamu apa yang terjadi kepadamu pada hari-hari yang akan datang. Itu ayat pertama. Lalu kemudian semua murid, semua anaknya disebutkan. Kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Sampai kepada penyebutan Benyamin, anaknya Yakub, apa yang dia katakan? Benyamin adalah serigala yang mencabik-cabik. Pada waktu pagi dia melahap mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan jarahannya. Ini jelas, ini tidak bisa dipungkiri. Jangan mencari serigala dulu di luar. Kalau di tengah-tengah pengajaran Kristen itu ternyata serigalanya itu ada. Di dalam Kejadian 49 ayat 27, Benyamin, serigala yang mencabik-cabik pada waktu pagi, dia melahap mangsa dan pada waktu petang ia membagi-bagi aran. Apakah nubuatan ini meleset? Apakah ada di antara keturunan Yakub yang kembali menyerang terhadap keturunan Yakub itu sendiri? Ada. Siapa pelakunya? Pak Deki pun sudah mengakui bahwa Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus yang mencabik-cabik, memperandakan ajaran murid-murid Yesus. Di dalam Galatia 2 ayat 9, kemudian Paulus jelas di antara murid-murid Yesus, dialah yang mencabik-cabik, yang melakukan perpecahan terhadap murid-murid Yesus. Pada waktu petang ia membagi-bagikan jarahannya. Ia secara eksklusif merekrut orang Yahudi, sementara ke-12 rasul yang diimani oleh orang Kristen sebagai rasul, sebagai muridnya Yesus, itu tidak ikut kepada pengajarannya Paulus. Mereka saling berseberangan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita reset dulu 5 menit ya untuk tanggapannya. Silakan untuk ditanggapi Pak Diki Paedong 5 menit ke depan. Ya. Monggo, waktu jadi yang saya nyatakan hari ini bahwa yang dimaksud kalau kita baca di dalam Matius 7 itu bukan tentang buah pengajaran. Sebab di sana dia katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya. Atau di sana dia katakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari anggur?
rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini berbicara tentang satu kehidupan yang rohani yang selalu berbuat kebaikan. Jadi tidak ada sangkut paut dengan ajaran. Sebab maksud kedatangan Yesus untuk mengubah manusia pada akhlak yang jahat untuk menjadi seorang orang yang baik. Karena Yesus adalah gembala yang baik, maka domba-dombanya juga harus baik. Nah, oleh sebab itu kebaikan harus dipertunjukkan, karena di sana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah kebaikan. Kebaikan di dalam kehidupan akhlak manusia. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan dia berkata, Yesus berkata kepada para munafik itu, ya, dia katakan kepada mereka bahwa hai orang-orang munafik, kamu seperti kuburan yang di atasnya indah, tetapi di dalamnya kamu sebetulnya adalah penuh dengan tulang dan kotoran. Itu berbicara tentang kehidupan manusia. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa setiap manusia itu ada diberikan oleh Tuhan satu pengajaran tentang kebaikan. Nah, dengan kebaikan itulah maka dia akan menjadikan berkat bagi orang lain. Jadi firman Tuhan yang dikatakan di mana serigala berbulu domba, artinya orang memakai jubah domba, tetapi di dalamnya itu serigala. Itu yang dimaksud. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa sifat-sifat serigala itu adalah yang seperti dikatakan di Galatia tadi. Membenci, ya, kemabukan, semua. Itu yang dimaksud dengan perbuatan buah-buah. Buah-buah yang tidak baik. Sebab buah-buah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi orang yang termasuk suka membenci, itu sebabnya saya katakan kepada saudara Zoom kemarin, apakah Anda mengasihi saya? Anda katakan, kalau Anda mengasihi saya, tentunya Anda mengasihi saya. Tetapi Anda kalau mengasihi saya, sedangkan Anda masih memakai jubahnya serigala. Kenapa? Karena di dalam Quran mengatakan, mengajarkan kepadamu, bencilah Kristen dan Yahudi. Karena mereka adalah kafir. Jadi kalau Anda sudah ditanamkan dengan pengajaran membenci, kemudian Anda mengatakan kepada saya, aku mengasihi Anda, itulah yang dinamakan serigala berbulu domba. Artinya Anda mengatakan mengasihi saya, tetapi sebenarnya di dalam hati Anda itu bukan domba yang sebenarnya. Sebab sifat domba itu dia penurut, dia taat setia. Dan selalu memberikan kebenaran dan selalu berbuat baik, karena yang menuntun dia adalah gembala yang baik. Itulah Yesus Tuhan yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 23 ayat 1, akulah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi gembala yang baik dia menuntun dombanya untuk menjadi baik. Jadi serigala yang berbulu domba itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya terima kasih, waktu sudah memiliki akhlak yang tidak baik, tetapi di luarnya mereka memakai pakaian. Ya, saya mute karena waktu sudah habis. Oke, silakan Mas Zuma untuk menjawab ataupun mengonter atau apapun itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Deki, tapi sayangnya tidak berdasar kepada dalil yang menyentuh esensi daripada ajaran Yesus domba dan ajaran serigala, ajaran Paulus.
lalu kemudian mencoba menjadikan Islam sebagai kambing hitam. Islam itu, Pak, mulai dari lahirnya sampai kepada kematiannya, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makan pahlawan, Islam itu diajarkan bagaimana hikmat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Itu jelas perkataan Rasul Muhammad SAW. Lalu kemudian dia katakan, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Kemudian para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah mengasihi satu sama yang lain. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW menjawab, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian, ya, kepada yang lain. Tetapi kasih sayang itu adalah kasih sayang terhadap seluruh umat manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tidak bisa dipungkiri, Islam itu pondasinya ada. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kami ini kasih, dari ajarannya itu bisa dilihat. Tapi Yesus mengatakan, percuma mereka menyembah, menghormat kepada aku. Sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ini siapa yang kena? Siapa yang menyembah? Siapa yang beribadah kepada Yesus? Yang kemudian Yesus katakan percuma. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ini kena siapa? Serigala. Serigala ini menyeru Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi jangan mencari ke orang lain gitu loh. Ketika Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Lalu kemudian dia mengganti nama agar dianggap sebagai orang yang benar, agar dianggap bahwa dia sudah bertaubat. Ini dalil. Ya, ini dalil. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dia meniti karir. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia berdusta. Dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Dan bapa segala dusta. Kita teropong ini. Ini dalil penekanan dari Yesus. Bukan berasumsi Islam kebencian, Islam teroris, Islam itu kejam. Bukan seperti itu mencari kebenaran. Kebenaran itu harus merujuk kepada kitab sucinya. Bukan kepada oknumnya, bukan kepada pemeluknya. Tetapi lihat kitab sucinya. Apa yang diajarkan, apa yang diinformasikan di dalamnya. Jadi ketika Yesus menerangkan bagaimana kemudian serigala ini disebut iblis. Dia membunuh, memulai karirnya dengan membunuh lalu bertobat. Bertobatnya dia justru mengajarkan jauh lebih daripada apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 9 misalnya, ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, ini jelas. Siapa yang melakukan pembunuhan, penyiksaan, penyisahan terhadap murid-murid Yesus? Dialah yang menggenapi apa yang kemudian Yesus ajarkan. Bahwa waspadalah terhadap serigala, terhadap domba-domba yang menyamar seperti serigala yang akan datang kepadamu. Ini siapa? Siapa yang datang kepada murid Yesus, lalu kemudian mengaku sebagai utusan Yesus, mengaku sebagai orang benar, mengaku sebagai rasul, sementara yang diajarkannya itu adalah ajaran yang bukan bersumber daripada Allah. Ajarannya tidak berdasar kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata atas firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini siapa ini? Siapa ini yang menerangkan dirinya di dalam 2 Korintus 11 ayat 17? Itu siapa? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 ayat 18, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang telah mengutus ia, benar dan tidak ada ketidakbenaran pada dirinya. Lalu Paulus mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas diriku sendiri. Jadi serigalanya sudah nampak, sudah jelas. Serigala itu adalah Paulus dan pengikutnya. Silakan. Terima kasih, Mas Juma. Silakan Om Diki untuk menjawab ataupun memberi komentar tentang tadi.
Mas Zuma. Ini head to head ya, Bro? Iya. Oh ya. Silakan Pak Diki. Dibuka mute-nya. Diki Paedong. Diki. Halo Bro Diki. Mic-nya dibuka. Bro Diki. Mic-nya dibuka. Kayaknya ini kawanua juga ini. Diki Paedong. Ke-mute itu. Bro Diki. Diki Paedong. Halo. Oh iya, silakan Bro. Oke, silakan. 5 menit ke depan. Ya. Jadi saudara Zuma sudah merembet kepada Paulus tentang serigala. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pernyataan, kamu akan mengenal buahnya. Nah, buah itu bukan berbicara tentang pengajaran. Buah itu berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang jahat. Itu dia tujukan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu yang dimaksud dengan serigala. Karena Taurat dan ahli Farisi itu adalah orang-orang yang sudah membuat satu kesalahan yang besar. Mereka itu orang-orang yang jahat. Hati mereka itu jahat. Penipu semua. Dan mereka dibungkus dengan pakaian agamawi. Mereka pergi ke tikungan jalan mempertunjukkan diri mereka di pasar-pasar berdoa supaya kelihatan mereka itu orang-orang yang benar. Tetapi yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak benar karena di dalamnya mereka memiliki sifat serigala. Jadi dimaksud oleh Yesus itu bukan Paulus, bukan siapa-siapa. Tapi orang, itu pribadi orang yang tidak mau diajar tentang kebenaran dan tidak mau merubah cara hidupnya menjadi baik. Itulah yang dimaksud dengan serigala. Jadi domba itu, Tuhan tuntun domba itu supaya menjadi baik, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada serigala serigala berbulu domba itu berbicara tentang orang yang seperti saya sudah katakan tadi, orang munafik. Anda mengasihi saya, tapi sesungguhnya ajaran kamu sudah mengajarkan Anda untuk supaya membenci saya. Nah, itu katanya, itu yang disebut serigala berbulu domba. Jadi bukan tentang pengajaran. Pengajaran di dalam Alkitab itu, pengajaran di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Paulus, itu ada, nanti saya jelaskan siapakah Paulus. Di Quran aja ada Paulus dicatat sebagai utusan Tuhan. Jangan salah. Di Quran, di hadis ada itu. Paulus ada rasul Tuhan, diutus Tuhan bersama kedua rasul. Jadi jangan bilang rasul Paulus itu adalah serigala. Tidak. Yang dimaksud dengan serigala buah-buah kejahatan, buah-buah yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini harus dibuang supaya menjadi domba-domba yang baik. Itu maksud dari pengertian serigala berbulu domba, yaitu orang munafik. Bukan Paulus, bukan orang Kristen. Tidak ada hubungan itu. Sebab Paulus dipanggil Tuhan melayani dia. Dan saya yakin dan percaya, mungkin saat ini saya akan membuatkan saudara Zuma, hari yang akan datang, saudara akan menjadi seperti Paulus. Mungkin Anda sebagai dokter, ya, sekarang saya akan membuatkan Anda akan menjadi dokter, bukan hanya menyembuhkan orang-orang sakit jasmani, tapi Anda akan menyembuhkan orang-orang yang sakit rohani, sakit jiwa-jiwa yang rohani. Tapi dengan perkataan saya ini bahwa serigala yang berbulu domba itu berbicara tentang kehidupan manusia yang tidak berakhlak, tapi dia memakai topeng kebaikan, kebenaran. Itu yang dimaksud dengan serigala berbulu domba. Jadi Yesus menekankan bahwa serigala yang berbulu domba itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat,
dan itu ada kepada orang-orang di sekitar sampai sekarang, orang-orang munafik yang mereka diajarkan dengan satu tidak baik, tetapi mereka masih memakai menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dan kalau saudara Zoom mau mengatakan mengatakan kepada saya, aku mengasihi Anda, tetapi kalau ada ajaran yang Anda pegang harus membenci kafir, membenci orang Kristen, itu Anda harus lepaskan ajaran lama itu supaya Anda bisa masuk kepada satu domba yang ingin diajar. Dan kalau Anda masih pegang dua-duanya, Anda masih pegang ajaran membenci orang, terima kasih. Anda akan disebut serigala. Waktu sudah habis. Ya. Oke. Silakan Mas Bima untuk mengkonter ataupun apapun itu, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi Pak Deki ini kelihatannya nggak pasang kuping apa yang saya sampaikan tadi. Dalil bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kasih sayang. Yang ada hanya kebencian, kebencian, kebencian. Ya, nah inilah wujud daripada serigala itu. Dia selalu berapi-api untuk membuka aibnya orang yang ada di seberang sana kuman, tapi di mata sendiri gajah udah masuk keluar masuk nggak diperhatikan. Di dalam ajaran para nabi, siapapun yang kafir bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada ilah lain dibunuh. Bahkan orang yang dalam pernikahan malam pertama tidak perawan dibunuh, waria dibunuh, semua yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan dibunuh, 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 dibunuh. Bahkan Yesus mengatai anjing, mengatai guguk, mengatai serigala, ular beludak. Banyak yang membuktikan para nabi bagaimana bencinya mereka terhadap bukan orang-orang, tetapi terhadap pengajaran yang mengajarkan kekufuran, kesyirikan, menyembah kepada selain daripada Sang Pencipta alam semesta. Yesus sangat membenci orang-orang yang menyembah kepada selain daripada Allah, apalagi menyembah kepada dirinya. Itu yang perlu Pak Deki pahami dengan baik. Yesus mengajarkan membunuh. Bunuhlah setiap seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya. Itu ajaran Yesus. Tapi belum bisa diaplikasikan oleh Yesus karena pengikutnya baru secuil. Ngajar juga baru 2 tahun lebih. Bagaimana kalau dia mengajar sampai puluhan tahun dengan pengikut yang sudah ribuan? Maka ayat itu akan diaplikasikan oleh Yesus. Bahwa semua seteruku yang tidak senang aku menjadi pimpinannya, tidak senang aku menjadi rajanya, bawalah di hadapanku, bunuhlah mereka. Nanti Anda akan berasumsi, oh itu adalah ayat hiasan, itu adalah perumpamaan. Ya suka-suka situlah. Tapi yang pasti saya ingin bertanya kepada Pak Deki dan tolong Anda jawab. Di dalam Kejadian 49 ayat 27, Yakub meramalkan Benyamin sebagai serigala. Dan itu akan terjadi di hari-hari mendatang pada keturunan Yakub. Pertanyaan saya, supaya Anda fokus kepada serigala itu. Siapa dari Bani Israel yang mengaku dari Benyamin yang kemudian melakukan bunuh-bunuhan terhadap pengikut Yesus? Yang pertama, di abad pertama. Siapa dia? Anda harus fokus ke situ. Jangan Anda nyebrang ke Kristen. Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau Kristen pengikut Yesus, maka Kristen tidak akan menuhankan Yesus. Poin itu Anda harus catat. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi nubuatan Yakub bahwa Benyamin akan menjadi serigala? Siapa yang mengaku di dalam Roma 11 ayat 1 bahwa aku adalah Benyamin, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin? Siapa dia? Siapa yang mengaku bertaubat dari membunuh, menyiksa murid-murid Yesus? Siapa dia? Lalu siapa kemudian yang mengajarkan, aku mengatakan, bukan sebagai seorang yang berkata melalui firman Tuhan, tetapi melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah, lalu kemudian diikuti oleh miliaran manusia. Siapa oknum ini? Jangan Anda cari di luar, cari di dalam keturunan Yakub. Kalau Anda mengingkari itu, silakan Anda bakar kitab Anda. Karena kitab Anda itu ternyata tidak tergenapi. Sebab di Kejadian 49, Benyamin, keturunanmu akan menjadi serigala yang mencabik-cabik bangsanya pada pagi hari dan membagi-bagikannya pada malam hari. Siapa dari keturunannya Benyamin
Bani Israel, Yakub yang mengaku sebagai orang Farisi dan melakukan penyesatan-penyesatan, mengajarkan kepada manusia bukan dari firman Tuhan, tetapi mengajarkan sesuatu yang berasal dari lisannya sendiri. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap orang Farisi. Waspadalah terhadap orang Farisi. Tidak pernah dia mengatakan waspadalah terhadap orang Islam, waspadalah terhadap orang Arab, tetapi dia katakan waspadalah terhadap orang Farisi. Baca kitab Anda, plototin Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Wahai saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Benyamin. Ini siapa yang berkata seperti ini? Muhammad SAW kah? Atau Paulus yang Anda ikuti ajarannya menyembah kepada keturunan Yakub bernama Yesus? Jangan Anda keluar dulu kemana-mana. Cari di keturunan Yakub yang menjadi serigala, yang berasal dari keturunan Benyamin. Jangan Anda menjadikan kambing hitam Islam, ya. Tapi lihat agama Anda, dia berasal dari pengajaran siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Silakan, Deki, untuk mengcounter ataupun menjawab. Oke, ya. 5 menit ke depan. Jadi saya akan jelaskan sekali lagi pernyataan Yesus. Saya tidak menyinggung tentang Islam, maaf. Saya menyinggung tentang manusia. Manusia yang memiliki kebencian. Saya katakan tadi. Dan yang Anda katakan siapa keturunan Yakub katakan bahwa dia akan mencabik-cabik membunuh. Kapan Paulus membunuh? Kapan Paulus mencabik-cabik? Kapan Paulus membuat satu kejahatan? Paulus setelah dia ditangkap Yesus. Sebelum dia ditangkap Yesus menjadi alatnya. Dia seorang pembunuh yang membunuh orang-orang pengikut Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada Paulus, dia ambil dan dia angkat dia untuk dijadikan alatnya menjadi satu rasul untuk supaya membuat orang-orang yang mengikuti Yesus menjadi baik. Jadi Paulus tidak ada di dalam Alkitab dia membunuh. Bahkan sebaliknya Paulus pernah menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati. Jangan bilang dia membunuh. Dia membunuh pada zaman dia sedang berapi-api membunuh umat-umat Tuhan yang percaya Yesus. Tetapi karena Tuhan mengasihi dia, kenapa harus Paulus yang dipilih menjadi rasul? Karena ke-12 murid ini dipilih oleh Yesus hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Karena murid-murid Yesus tidak mau pergi memberitakan Injil di luar Israel. Itu sebabnya Yesus memakai orang yang disebut blasteran. Dia harus memakai keturunan Yahudi dan dia adalah warga negara Roma. Sebab dia bisa memberikan kesaksian bahwa dia adalah keturunan Yahudi yang taat, tapi dia sudah lepaskan itu, dia datang kepada Yesus untuk melayani Yesus. Kemudian dia itu dipakai untuk orang asing. Dan ini dinyatakan dan dijelaskan juga di dalam surat-surat di dalam Quran bahwa Paulus juga adalah utusan Tuhan. Jadi jangan berbicara dia adalah serigala itu. Paulus tidak pernah membunuh. Di mana ayatnya dia pernah membunuh kecuali sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia dipanggil Tuhan dia membunuh orang-orang. Itu sebabnya Yesus berkata waktu Paulus rebah, dia kata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi pada waktu dia sebelum menerima Yesus, sebelum dia dipanggil Yesus menjadi alatnya, dia itu pembunuh. Dia mencabik-cabik murid-murid Tuhan. Ya, dan akhirnya dia dipakai untuk memberitakan apa yang Tuhan pernah katakan. Dan Paulus telah memberikan sesuatu ajaran-ajaran seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 tentang kebaikan-kebaikan.
tentang persinahan-persinahan dan semua kejahatan-kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu ada dalam surat-surat Paulus. Jadi Paulus selalu memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan keakhlakan manusia, dan dia tidak pernah membunuh. Jadi bagaimana saudara mengatakan dia adalah serigala, itu tidak masuk akal. Jadi itu tidak tepat bahwa Paulus itu adalah serigala. Yang serigala itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi dia memakai jubah rohani, dia memakai jubah agamawi. Ya, dia bungkus dengan jubah agamawi. Itu yang disebut serigala berbulu domba. Itu harus Anda pahami bahwa itu bukan soal pengajaran, tetapi soal kehidupan akhlak manusia. Jadi itu sebabnya kami terlalu percaya dengan Alkitab, karena kebenaran-kebenaran di dalamnya nyata dan bisa mengubah sikap-sikap manusia yang lama. Baik, terima kasih untuk Mas Diki ya. Terima kasih Mas Diki, sudah habis. Alangkah eloknya ya Mas Diki untuk menampilkan ayat, jadi jangan cuma ngomong doang tapi nggak pakai ayat, jadi asumsi liar itu ya. Kedepannya tolong disebutkan ayatnya. Al-Quran, kamu tadi nyebut Al-Quran, tolong disebutkan. Injil juga kamu sebutkan. Jadi ini sama-sama belajar ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Halo Mas Zulkifli, masih diteruskan ini kan? Soalnya bentar lagi maghrib ini di tempat kamu. Halo, saya masih Bang, masih ada 15 menit sampai 20 menit. Silakan 5 menit ke depan. Halo, saya boleh bicara sebentar? Waktu kamu sudah habis. Enggak, begini, saya sudah sampai, jadi saya harus tunda dulu untuk melanjutkannya. Nanti Iya, nggak apa-apa. Ini waktunya Mas Zulkifli, nanti habis ini kita closing. Silakan Mas Zulkifli, 5 menit ke depan. Baik, jadi Pak Deki tadi bukannya membahas tentang Kejadian 49 ayat 27 dan kisah dan Roma 11 ayat 1 tentang serigala yang berasal dari keturunan Benyamin. Malah lari ke dalam Al-Quran surah Yasin ayat 14. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Sekarang mana kata Paulus di sini? Mana namanya Paulus di sini? Gak ada nama Paulus di sini, gak ada. Jadi itu hanya pintar-pintarnya Anda menggunakan penafsiran Barat untuk kemudian mendudukkan Yesus. Kedua, utusan ini siapa? Utusan ini adalah utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kemudian yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan ajaran Paulus? Tidak, Paulus mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa atau Yesus. Isa sendiri mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Dan Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Bagaimana mungkin mau diutus? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk lari dari pernyataan ini, bahwa bukan Paulus yang pembunuh, tetapi lisan Anda oleh Allah diberikan petunjuk kepada kami umat Islam. Anda tidak bisa keluar dari penyesatan Anda, bahwa Paulus telah Anda akui dengan jujur, dialah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Anda mengatakan kan dia nantinya bertaubat. Tunggu dulu. Pijakan ketika kita supaya tidak menjadi fitnah harus mengacu kepada kitab Anda. Yang Anda katakan kitab suci. Yang Anda katakan kebenarannya ada di kitab Anda. Karena kebenarannya ada di kitab Anda, maka saya mengungkap siapa serigala itu menurut kitab Anda, bukan asumsi Anda. Yesus ketika menubuatkan, meramalkan, menceritakan, berpesan kepada muridnya yang asli, bukan Kristen, muridnya yang asli, yang domba asli, bukan yang nyamar-nyamar domba. Jawab Yesus kepada mereka di dalam Lukas 21 ayat 8,
Wahai muridku yang hidup sesamaku, yang lari bersamaku dikejar oleh tentara-tentara Romawi, dengarkan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku. Aku bertemu Yesus, mendengarkan suara Yesus ketika aku ke Damsyik, lalu menulis surat di dalam bilik ketika dia di sel. Dia memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia yang datang kepadanya. Dia ngajar bahwa Yesus datang kepadaku. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia memakai namaku. Dia mengatakan, akulah dia yang datang kepada dia. Dan saatnya sudah dekat, wahai murid-muridku, jangan kau mengikuti mereka. Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi wahai muridku, sebelum serigala itu muncul, sebelum penyesatan itu muncul, sebelum penyesat itu datang, serigala yang menyamar domba itu datang membawa namaku dan mengaku bahwa yang datang kepadanya akulah dia. Dengarkan. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu wahai murid-muridku, terlebih dahulu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Siapa pelakunya ini? Siapa yang oknum yang akan menyiksa murid Yesus ini? Siapa dia yang disebut oleh Yesus sebagai serigala ini? Siapa yang dinubuatkan oleh Yakub sebagai keturunan Benyamin ini? Siapa kemudian yang mengajarkan dirinya sebagai orang Farisi? Siapa kemudian yang mengajarkan sesuatu konsep ajaran agama bertuhan kepada sosok yang datang dalam rupa manusia, yang katanya ajarannya bukan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas kebodohannya. Siapa? Jangan cari kepada oknum lain. Karena Yesus telah mengatakan, percuma mereka berhormat kepadaku, sementara perkataan manusia yang mereka lakukan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang Kristen mendudukkan Paulus bukan seorang pembunuh, tetapi Allah menunjukkan lisannya sendiri tanpa sadar dia mengatakan, Paulus sebelum bertaubat bernama Paulus, dia memang adalah seorang pembunuh. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Berarti dia mengawali karirnya sebagai pembunuh manusia sejak semula. Itu tidak bisa dipungkiri. Anda belum menjawab. Makasih. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Deki untuk menjawab. Kalau bisa ya ditampilkan ayatnya ataupun disebutkan ayatnya. Jangan cuma asumsi doang ya. Biar kita sama-sama belajar. Silakan waktu dan tempat 5 menit ke depan untuk Anda. Monggo. Deki, dibuka mic-nya, jangan ditutup. Deki. Halo. Ya, jangan ditutup mic-nya. Silakan 5 menit ke depan. Halo. Ya, bisa didengarkan. Jadi, ya halo. Saya baca surat tafsir Quran surat Yasin ayat 14 yang Anda katakan tadi. Ini berbicara Paulus ada di dalamnya. Manakala kami mengutus pertama kali kepada mereka 2 orang rasul. Surat Yasin berapa? Surat Yasin 13. 14. Manakala kami mengutus pertama kali kepada mereka 2 orang rasul untuk mengajak mereka kepada tauhid dan penyembahan kepada Allah, lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi utusan pertama mereka adalah pendusta. Kemudian dia pernyataan selanjutnya di situ dia katakan lalu kami mendukung 2 rasul itu dengan rasul yang ketiga. 2 rasul itu siapa? Rasul ketiga itu siapa? Maka ketiga rasul itu berkata kepada penduduk negeri, sesungguhnya kami bertiga ini adalah utusan Allah kepada kalian untuk mengajar kalian agar mentauhidkan Allah dan mengikuti syariatnya. Ibnu Juraid telah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman dari Syu'aib al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Simon dan Yohana. Simon itu adalah Simon Petrus. Yohana adalah Yohanes. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Paulus itulah Petrus dan nama negerinya adalah Intakia. Intakia itu adalah Antioquia yang seperti dikatakan di dalam Alkitab.
ya dalam Alkitab Kisah Rasul bahwa Paulus diutus ke Antioquia di Kisah 15:22. Maka rasul-rasul dan penatua besar seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus. Jadi yang dikirim ke Antioquia itu adalah Simon Petrus, yaitu Simon yang dikatakan di dalam surat Yasin 14, Simon yaitu Simon Petrus, dan Yohana yaitu Yohanes, dan Paulus. Paulus itu adalah Paulus, dan namanya dan ini dicocokkan dengan Kisah Rasul 15 bahwa mereka diutus ke Antioquia termasuk Paulus. Jadi jangan bilang Paulus itu bukan utusan Tuhan. Jadi Paulus itu adalah utusan Tuhan bersama kedua rasul yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Jadi ini tidak masuk akal kalau Paulus itu adalah serigala. Tidak masuk akal karena surat Yasin menjelaskan bahwa ini adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara Juma bahwa memahami Alkitab itu tidak sekonyong-konyong langsung mengambil ayat langsung, tidak. Ini ada Alkitab itu memberikan satu riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang pernah terjadi. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan serigala itu adalah orang-orang munafik, bukan Paulus, sebab Paulus adalah utusan Tuhan di dalam Kisah Rasul. Dia memanggil Paulus untuk menjadi alatnya untuk diutus kepada orang-orang di luar Israel. Dan surat Yasin mendukung bahwa Paulus adalah utusan Tuhan bersama dengan kedua rasul yang dipercayai. Itulah 3 rasul yang diutus Tuhan yang sudah saya katakan tadi. Jadi jangan berpikir bahwa Paulus itu adalah serigala. Tidak. Dia adalah benar-benar utusan Tuhan. Jadi jangan berpikir dia itu dia serigala, dia penyesat. Dia bukan penyesat. Dia tidak pernah menyesatkan orang karena dia memberikan satu pengajaran, pengajaran yang membuat orang bisa menjadi baik. Tidak pernah Paulus bertentangan di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua itu sesuai dengan perkataan Yesus, perbuatan baik dan selalu mengikuti apa yang Yesus katakan. Nah, itulah Paulus. Itu sebabnya kami terlalu yakin bahwa Injil dan surat-surat itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jangan bilang Paulus itu adalah serigala. Ini sudah dinyatakan di dalam surat Yasin. Jadi itu harus Anda pelajari bahwa Oke, ada terima banyak. kasih. Waktu sudah habis ya. Maaf, saya sudah mengundurkan diri. Dari saya dulu. Saya lihat di situ ada usaha untuk mencocok-cocokkan ya di surat di Al-Quran dengan Paulus. Silakan Mas Juma untuk mengonter, titik perhatikan di situ aja Bang Juma. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Maaf. Jadi Pak Diki ini mencoba untuk saya Pak Diki ini mencoba untuk mengajarkan sesuatu yang mereka pahami melalui tafsir. Lalu dia mengatakan, Bang Suma, Pak Suma jangan memahami Alkitab itu dengan sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Tetapi Anda boleh memahami Al-Quran dengan sembarangan, gitu ya. Jadi kalaupun Anda paksakan, Paulus itulah adalah Paulus yang ada di dalam penafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sampai. Tetapi Ibnu Katsir itu tidak menerangkan bahwa yang dimaksud di situ betul-betul adalah Paulus yang mengajarkan dan mendirikan Kristen. Bulus yang dimaksud bisa jadi banyak orang yang disebut bulus. Tidak semua orang pada saat ini satu-satunya manusia disebut bulus. Maaf, saya sudah harus undur dulu karena saya sudah sampai. Oh, nanti satu sesi lagi untuk closing. Saya minta maaf, nanti sambung lagi. Berarti Anda ini ya tidak menyelesaikan saya sudah ini dengan tidak fair ya, karena waktu sudah saya sediakan. Saya sudah menjelaskan siapakah, saya sudah menjelaskan siapakah. Yang jelas gini, Anda telah meninggalkan medan gelanggang.
Ya. Bukan. Saya sudah sampai karena saya bela-belain tidak ke tempat wisata loh. Saya sudah mengusahakan tempat waktu untuk Pak Deki, ternyata Pak Deki boleh dengar untuk melarikan diri. Boleh dengar, boleh ya, dengar. Nggak apa-apa. Kalau Anda ingin meninggalkan di sini, kita juga tidak melarang. Silakan. Iya, boleh mendengar Tapi saya sudah janji. Tidak fair ya di sini kita sudah benar dulu. Saya sudah janji tadi. Anda tidak fair. Bukan, saya sudah janji tadi. Saya punya waktu jam Anda janji dengan siapa? Ini kan sudah mulai closing. Mbak Juma. Iya, Anda janji dengan siapa? Dengan saudara Juma bahwa jam saya belum punya ditentukan ya. Jadi saya masih dimut aja, silakan Pak Diki, silakan dimut aja biar saya selesaikan dulu. Oke, silakan. Silakan Mas Juma untuk menjawab tadi, counter tadi ya. Perkara Diki mau kabur atau bagaimana, kita nggak ngelarang. Silakan. Baik, jadi yang dimaksud dalam surah Yasin itu adalah sosok utusan, di situ tidak disebutkan nama. Tetapi yang jelas, misi pengutusannya adalah mentauhidkan Allah. Ya, itu digarisbawahi. Mentauhidkan Allah. Artinya mengajarkan bahwa Allah itu tidak menjadi manusia, tidak inkarnasi, tidak dilahirkan, tidak dibunuh, dan bangkit hari ketiga. Itulah yang dimaksud dengan utusan yang ketiga itu. Anda mau kasih nama dia Bulus, Fulus, apapun itu silakan. Silakan Anda tafsirkan dengan seenak Anda. Tapi yang pasti ajarannya adalah mengajarkan mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus. Sementara Paulus, coba kita teropong. Di dalam kitab Anda mengais-ngais Al-Quran, tetapi kitab Anda menceritakan bagaimana kemudian ketika Paulus ribut dengan Barnabas, berpisah. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan ajaran pagan. Paulus mengawinkan ajaran tauhid dengan ajaran animisme yang dia jajakan kepada non-Yahudi supaya dia banyak pengikut. Maka Paulus menambah-nambahkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh murid Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, Paulus kemudian berselisih tajam dengan Barnabas. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga di dalam kitab Anda sangat jelas dikatakan, Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Catat. Ya, catat baik-baik. Setelah Paulus dan juga murid-murid Yesus sering berantem, bertolak belakang dengan orang-orang yang mengajarkan tentang ajaran Yesus, yaitu tauhid, menyembah hanya kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu mereka diusir, Paulus ini diusir oleh penguasa Yahudi. Dia dibuang. Dia dikeluarkan dari garis ajaran Yahudi. Lalu rakyat mendengarkan Paulus, sambil rakyat Bani Israel berteriak, "Enyahlah Paulus ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Jadi jangan mimpi, penafsirannya ada di dalam Al-Quran. Loh, di dalam kitab Anda saja orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Enyahlah Paulus ini dari muka bumi sebab dia tidak layak hidup." Makanya dia mati dipenggal menggenapi nubuatan Ulangan 18 ayat 20. Jadi serigala itu kena. Makanya Anda tidak bisa menjawab. Yakub memanggil semua anak-anaknya. Kemudian dia menunjukkan nubuatan-nubuatan tentang anaknya. Lalu tibalah di masa Benyamin dinubuatkan. Kau Benyamin akan menjadi serigala. Nah, siapa keturunan dari Benyamin yang mengaku sebagai keturunan Benyamin? Lalu siapa yang menggenapi pernyataan Yesus bahwa murid-murid Yesus akan diobok-obok, akan dibunuh, akan disiksa, akan disesat, dan seterusnya? Paulus. Lalu apa ajarannya Paulus? Apakah bersama Yesus dia mengajarkan ajaran yang sama? Tentu tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus mengajarkan mengkitabkan Torah, Paulus mengajarkan Taurat itu adalah kutub. Jadi dari buahnya bisa kita lihat, semua yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang, itu adalah buah-buah pengajaran daripada serigala yang mengaku domba. Tidak akan mungkin ajaran Paulus itu tidak akan mungkin diterima. Ya, tidak akan mungkin diterima kalau Paulus tidak menyamar sebagai pengikut Yesus alias domba. Nggak mungkin.
Orang Kristen saat ini sekarang apa yang dijajakan? Kami ini adalah pengikut Yesus, kami ini adalah pengikut Yesus, kami ini adalah pengikut Yesus. Jadi hanya ada dua di antara Kristen atau Yahudi, Judaism, yang menyamar sebagai Yahudi, yang menyamar sebagai pengikut Yesus. Cari apakah Yahudi, Bani Israel, yang Yesus katakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ini yang menyamar sebagai domba, atau Goyim, ya, yang menyamar sebagai domba. Kalau Islam sudah di luar garis itu, karena Islam tidak pernah menyamar seperti pengikut Yesus, tidak. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Juma. Ternyata Deki setelah meninggalkan gelanggang ya, tidak sportif sama sekali. Kita di sini sudah menyediakan waktu dan tempat, juga moderator, juga timer. Ternyata Deki tidak bisa mempertahankan argumen dia ataupun kebenaran yang dia miliki. Nah, untuk semuanya kembali kepada netizen semua ya. Di sini tidak ada kalah yang menang. Semua kembali ke hati kalian masing-masing. Di sini kita melihat si Deki telah meninggalkan gelanggang dengan tidak sportif. Tapi kami masih membuka pintu untuk Deki ya. Bila ingin melanjutkan sesi berikutnya, silakan hubungi kami. Dan kita akan tetap menerima diskusi yang baik agar apa? Semuanya bisa saling memahami. Untuk sesi yang terakhir, berhubung lawan debatnya nggak ada, saya serahkan sama Mas Juma untuk closing selama beberapa menit yang diperlukan. Silakan Mas Juma, habis itu kita closing. Baik, jadi saya singkat aja Bang. Kaitannya dengan apa yang kemudian saya terangkan ya dari beberapa hari yang lalu tentang serigala ini. Saatnya lah teman-teman Kristen itu untuk belajar, ya. Apakah yang saya sampaikan ini salah? Kalau ada salahnya di mana? Ya, kalau saya khilaf atau saya kelirunya di mana? Toh kemampuan Anda hanya terjemahan. Dengan saya alhamdulillah bisa sikit-sikit meski hanya baru ejaan huruf Ibrani. Begitu juga dengan huruf Greek. Tapi coba kita uji. Apakah ada yang saya sampaikan itu salah? Ketika kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, kitab Kejadian 49, jangan langsung ke ayat 27-nya deh. Karena andalan teman-teman Kristen itu selalu bilang, jangan comot-comot ayat, jangan comot-comot ayat. Ya sudah, ayo kita duduk bersama. Anda duduk di rumah Anda, buka kitab Anda, baca kitab Kejadian 49 ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia mengumpulkan anak-anaknya. Apa tujuannya dia kumpulkan anak-anaknya? Untuk menceritakan masa depan anak-anaknya. Apa yang diceritakan pada masa depan anak-anaknya? Di antaranya Yakub menceritakan tentang apa yang akan terjadi terhadap anaknya Benyamin dan keturunannya. Ini harus dicari. Jangan cuma terpola terhadap Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Karena sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Bani Israel. Karena sudah dinubuatkan di kitab Taurat. Tapi Anda lupa, serigalanya juga sudah dinubuatkan di dalam Taurat. Kalau nubuatan Yesus yang gagal total di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 44 ayat 46. Ada tertulis tentang aku, kata Yesus. Kata penuduh, ya, kata penulis Lukas. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga di tengah-tengah orang mati. Tapi ternyata nubuatan itu dicari di Mazmur tidak ada, dicari di Taurat juga tidak ada. Berarti bohong. Tetapi ketika kita mencari tentang nubuatan tentang serigala, apakah dinubuatkan di dalam kitabnya Bani Israel? Ternyata ada. Poinnya jelas, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Benyamin, kamu adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya di waktu pagi, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasan-rampasannya. Lalu kemudian, apakah Benyamin pada masa itu melakukan nubuatan ini? Tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Ternyata keturunannya. Kenapa bisa dari keturunannya? Ya, karena Yakub mengatakan di ayat pertama, datanglah berkumpul wahai anak-anakku, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berarti bercerita tentang keturunan mereka.
Nah, siapa dari keturunan mereka ini, khususnya Benyamin, yang mengaku dari keturunan Benyamin, yang hidup di masa Yesus, yang Yesus nubuatkan akan datang di tengah-tengah mereka seperti domba, tapi mereka itu adalah serigala. Ternyata di dalam suratnya Paulus, dia lupa. Allah menunjukkan kepada kita semua melalui kitab ini. Roma 11 ayat 1. Akulah orang Israel, keturunan Abraham, dari Bani Benyamin. Jangan cari. Serigala itu siapa? Jangan cari. Karena mata Anda, mulut Anda, akal Anda mengimani bahwa Paulus, sebelum jadi Paulus, dia adalah Saulus, dan sebelum ganti nama menjadi Paulus, dia menyiksa, dia menangkap, dia membunuh murid-murid Yesus. Poin pertama. Poin kedua, pengajar-pengajar palsu itu membawa-bawa nama Yesus. Poin ketiga, pengajar palsu itu dia akan melakukan mujizat-mujizat. Pelaku nabi-nabi palsu itu mengajarkan sesuatu dari dirinya, bukan dari firman yang didengarkan dari Tuhannya Yesus. Jadi kalau Anda mau ingin membahas tentang serigala, jangan cari di luar. Serigala itu adalah pakaian Anda yang mencoba Anda tutupi dengan mengatakan Kristen. Kami adalah pengikut Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, percuma mereka menghormat kepadaku, sementara ajaran yang mereka lakukan di dalam kehidupan keberagamaannya adalah perkataan-perkataan manusia. Sekarang kita lihat kitabnya orang Kristen, apakah firman Tuhan? Mengimani pengarang-pengarang kitabnya mereka sebagai nabi saja, mereka tidak pede. Apalagi mengimani secara langsung membuktikan bahwa kitab mereka adalah firman Tuhan. Kitab mereka adalah terjemahan-terjemahan dari salinan-salinan yang tidak jelas. Jadi kalau ada sahabat Kristen di luar sana yang ingin membahas tentang siapakah serigala itu, silakan. Zoom ini siap untuk memberikan mata kuliah 7 SKS sekaligus non-stop tentang siapa serigala itu. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Ya, untuk teman-teman Kristen yang lain ya, yang bagi berminat ataupun berani berdiskusi di Zoom ini, silakan. Silakan, kami 24 jam live di Zoom ini. Silakan yang untuk mau berdiskusi dengan fair, kita akan menyediakan room